Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Bray? Sehat. Ketemu lagi kita ya. Gimana nih perjalanan di Angkasa Pura setelah berjalan 2 bulan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sangat challenging yo. Widih. Bang, ini gue pengen ngobrol banyak hal nih sama ente nih. Pertama terkait HR, nanti kita ngobrol KPI sama ngobrol fenomena yang saat ini lagi viral Bang. Oke, PHK. PHK guys. Ini abang kita nih habis tulis status di LinkedIn ya kan. Gimana sih kok sekarang adalah platform sesuatu ya, PHK gede-gedean tiba-tiba bermunculan ya di LinkedIn dan ternyata responnya tuh positif gitu loh. Maksudnya positif dalam artian banyak HR dari perusahaan lain itu tertarik ngambil X itu. Betul. Ya kan? Itu fenomena itu juga menarik ya. fenomena apa gitu loh. Maksudnya nggak semua orang di PHK itu perusahaan lain berminat gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Tapi di fenomena ini tuh justru orang berbondong-bondong gitu loh. Gue pengen dong yang X lu gitu loh. Ya kan? Nah, ini ada sesuatu pastinya ya kan. Ntar kita coba bedah di sini ya. Siap, insyaallah. Oke, brother. Mulai dari mana dulu nih ya? Nih Bang. KPI dulu deh, KPI dulu. Banyak orang yang nanya masa KPI Bang. Sebenarnya tuh KPI penting gak sih Bang? KPI. Sebelum ke sana deh. KPI apa sih Bang? Mungkin kan banyak teman-teman yang ngerti. Ya kalau secara kesingkatan teman-teman bisa carilah di Google Key Performance Indicator. Nah, maksudnya tuh indikator kinerja lah. Ya kan? Kunci indikator kinerja. Itu sebenarnya apa dan seberapa penting di organisasi coba? Ya, kalau indikator kinerja itu ya menurut Ane sih ya penting ya, Bang ya. Penting aja, penting banget nih. Penting banget. Penting Karena banget. kan untuk tahu performansi ya, performansi individu. Nah, dari performansi individu itu nanti akan kita bisa lihat performansi dari unit gitu kan. Unit atau departemen. Dari situ naik lagi, ada juga nanti di akumulatif naik ke performansi untuk pengukuran ke divisi. Lebih tinggi lagi ke korporasi. Nah, korporasi biasanya tuh yang ukur itu orangnya di strategic planning gitu ya. Sama di bagian accounting ya. Accounting dan finance biasanya. Nah, itu dari bawah dulu, dari atas dulu Bang? kalau mengkasketnya dari atas ke bawah Bang. Atas dulu. Tetapi kalau KPI sih bottom up ya, dari bawah ke atas. Kalau menurunkan dari target perusahaan itu top down. Top down. Pendekatannya gitu. Cara bikin, maksudnya KPI itu dibuat awalnya tuh apa gitu loh? Kan mungkin nggak semua orang ada KPI, nggak semua perusahaan tuh ada menerapkan namanya KPI. Walaupun mungkin secara nggak langsung ya sebenarnya pasti ada pengukuran itu gitu loh. Ya kan kalau kita ngomong toolsnya kan ya ada KPI lah, ada OKR lah, macam-macam ya kan. Yang intinya sih sebenarnya sama itu juga gitu loh. Cuman pendekatannya aja kan. Pendekatan. Maksudnya pertama kali bikin itu tuh kayak gimana dan sebenarnya tuh itu tuh apa gitu loh. Maksudnya gue kalau nggak salah ya, gue pernah dengar Bang dari salah satu mentor, satu coach lah, cukup terkenal. Jadi ada istilah gini, perusahaan tuh kadang salah menilai orang menggunakan KPI, sedangkan KPI itu sebenarnya bukan untuk menilai orangnya, tapi untuk menilai pencapaian dalam artian pencapaian dari bisnisnya gitu loh. Ya, itu makanya ada istilah sekarang objective key result. Objective key result itu diturunkan dari target-target dari korporasi gitu ya, menjadi poin. Karena isu setiap organisasi beda-beda. Ada yang misalnya kalau di perusahaan retail misalnya, salah satu contoh, itu adalah penurunan cost efisiensi di operasional gitu ya. Terus kenaikan dari Bahan dasar misalnya. Bukan kenaikan dari sales. Oke, target berarti ya, target sales retention gitu ya. Revenue yang ingin dicapai ya. Sales retention gitu ya. Nah, berikutnya adalah mungkin strategik dari marketing gitu ya. Kemudian pengembangan dari people-nya itu sendiri gitu. Misalnya ada 4 target itulah. Dari 4 target itu jadi isu itu yang diturunkan ke dalam target di direksi gitu kan. Nah, dari target direksi biasanya itu kan diturunkan kepada division gitu ya. Ada division yang sifatnya tuh striker, ada sifatnya wah kayak support pemain bola ya. Iya, analoginya gitu seperti ya? itu. Oke. Ada sifatnya striker, ada sifatnya sporting kayak gitu. Itu bedain kayak gitu gimana tuh? Maksudnya perusahaan nentuin itu striker, itu supporter. Kalau yang striker biasanya yang pasti mencari uang ya kan.
ujung tombak dalam mencari revenue kan atau penghasilan untuk perusahaan gitu kan. Dan di situ pasti orang-orang operation sama orang-orang sales marketing gitu kan. Ujung tombak ya? Iya, ujung tombak. Nah, orang-orang support biasanya orang-orang di finance, orang HR gitu ya. Ada lagi orang-orang yang di teknologi IT gitu kan. Nah, itu diturunkan ke masing-masing division head. Nah, division head nanti menurunkan ke target unitnya. Oke, ke departemennya. Nanti dari departemen turun lagi ke bawah di breakdown lagi sampai ke individu-individu tim orang-orang yang ada di dalamnya ya. Betul, di timnya. Bisa diperinci lagi nggak Bang? Maksudnya in case lah, contoh misalkan Angkasa Pura nih, udah ada KPI belum? Sekarang baru akan dibuat. Baru mau akan dibuat. Perusahaan udah puluhan tahun ya, baru mau dibuat. Oke deh, ini berarti akan jadi contoh yang mungkin bisa teman-teman sekalian belajar juga gitu loh. Dari awal sebenarnya KPI kan cuma mengontrol ya. Bukan berarti kalau perusahaan nggak ada KPI terus perusahaan nggak punya target. Pasti ada target dong. Ada Cuman target. supaya lebih, kan ada istilahnya ya, if you don't measure, If you can manage, if you cannot measure, if you cannot manage. Nah, jadi kalau kamu nggak bisa melakukan pengukuran, itu udah pasti nggak bisa manage apapun gitu loh. Iya. Nah, dan setiap perusahaan saya yakin pasti punya target gitu loh. Pasti ada capaian yang ingin dicapai, walaupun mungkin manage-nya tuh nggak secara rinci kayak yang kita kenal dibentuk namanya form KPI lah, supaya tiap orang, bahkan kalau canggih seharusnya ada dashboard-nya ya. Oh, ini udah capaiannya udah kayak gini nih. Oh, ini dari target masih jauh nih. Kan jadi ada yang meremind terus tuh. Nah, sekarang gue pengen minta tolong ente nih Bang, coba diperinci lagi. Misalnya lo mau bikin IP untuk Angkasa kan. Coba dari mana? Pasti kan dari apa namanya, target dari visi misi dulu nggak sih? Iya, dari visi misi. Kan tapi based on itu ya. Ya, kalau di Kementerian BUMN tuh ada yang namanya rencana jangka panjang perusahaan buku. Buku strategic planning lah. Ya, ini ada bukunya Bang Barap ya, teman-teman bisa beli. Puzzle of Dream ya, tentang asa, mimpi, cita-cita, bukunya beliau ya. Sini deh. Ya, teman-teman bisa beli, harganya terjangkau ya, tapi isinya sangat luar biasa, sangat daging ilmunya guys. Nah, contohnya inilah buku rencana jangka panjang perusahaan, RJPP. Itu arah strategik perusahaan itu 10 tahun Bang. Nah, biasanya perusahaan mau capai apa iya, gitu ya. betul, tapi pada eksekusinya itu kan kita ada RKP. Rencana kerja anggaran perusahaan. Itu tahunan. Nah, kita breakdown per 3 tahun gitu. Taruhlah paling bagus tuh jadi 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun, evaluasi 3 tahun sampai sampai milestone ketiga gitu. Nah, contoh saja kalau Angkasa Pura saat ini sedang membenahi di ini namanya operasional excellent. Berarti goalsnya fokusnya di situ ya. Yang berikutnya, yang kedua, peningkatan revenue. 2 itu. Nah, professional excellent, services excellent ya. Excellent. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah peningkatan revenue. Nah, jadi kita mulai mencari klien yang non bandara. Jadi eliminasi, kebetulan kita kan perusahaannya bergerak di bidang bisnis proses outsourcing ya. Jadi kita punya BPO gitu. Jadi kan kita kalau di lingkungan bandara itu kan sudah menguasai ya, mulai dari aviation security, kan operational maintenance bandara gitu kan, tenaga kebersihan gitu ya. Itu semua kita berusaha mencari di luar kayak gitu. Karena kita menang kandang doang kayak gitu. Nah, yang kita perbaiki apa? Otomatis business development-nya kayak gitu ya. Berarti supaya nanti bisa expand keluar. Iya, karena kan kita di cabang itu kan iya 22 cabang kan kita punya di Sumatera sama Kalimantan ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kita punya 22 cabang, kantor cabang. Nah, itu yang kita kuatkan ya di operational excellence itu. Jadi service excellence-nya, pelayanan gitu kan kita perbaiki. Nah, misalnya dari situ target revenue-nya kita buat itu diturunkan ke direksi. Misalnya per tahun itu 2 triliun misalnya. 2T targetnya. 2T ya. Dari situ kita bikin capital expenditure gitu ya, ataupun modalnya untuk menggapai trade itu berapa gitu, kemampuannya perusahaan gitu ya. Itu diturunkan pertama ke finance dulu, modal awal. Itu KPI-nya misalnya modal yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis gitu ya, untuk KPI untuk di finance itu adalah perhitungan kemampuan sumber daya ya, ataupun pembukuannya itu mesti benar gitu ya. Kemudian juga memisahkan mengkolek tagihan-tagihan yang ada collecting yang masih
bentuknya piutang, piutang. tertagih dengan betul misalnya. Dan Terus sesuai yang keempat, tempo waktunya ya. iya sesuai betul. Yang deadline-nya keempat misalnya pengelolaan keuangan itu sudah betul penyerapannya untuk evaluasi monitoringnya. Misalnya 4 target itu ya. Itu Itu dari di sisi finance. finansialnya. Ya, itu divisi finance itu. Misalnya Oke. kemudian di divisi pengembangan bisnis dari turunan 2 itu berarti harus bisa mencari captive market yang ada di luar ya, non eliminasi. Berarti gitu ya. itu istilahnya dari sisi business development-nya sebelumnya udah Betul. melihat ya. Maksudnya market di sini itu udah ada angkanya nih kegambar. Nah, tapi kita mencari di luar. Nah, gitu. dan angkanya nggak sampai ke target yang tadi event kita ngomong setahun 2T lah. Nggak dapet. Nah, untuk nutupin itu gimana caranya? Itu berarti mencari opportunity baru ya Iya. di luar. Oh, itu dari sisi business development-nya. Dari bisnis development-nya berarti Oke. harus kemampuan untuk apa namanya, berarti KPI-nya dia pertama harus mencari captive market di luar. Yang kedua harus mampu untuk bisa menjangkau apa yang menjadi target BOD gitu kan ya. Oke. Ya, Yang dimana target BOD tadi adalah 2T itu ya? 2T itu. Nah, diturunkan misalnya angkanya taruhlah 1 tahun pertama ataupun 6 bulan pertama 1T dulu gitu ya, 1 triliun. Kan gitu. kelihatan lah. Ya, Misalnya target-targetnya dibagi jelas. 2 ya 1 semester 6T lah. Sorry, 1T. 1T. Kalau di triliun. breakdown lagi per bulan ya 1T bagi 6. Ya, betul. Supaya per bulan. memudahkan kan untuk memonitoringnya iya. kan. Kemudian Jadi ada milestone-nya gitu ya. betul, itu dari business development. Oke. Terus dari operational excellence, misalnya di tim operation itu harus membenahin bisnis proses gitu ya, misalnya yang jelas. Kemudian meningkatkan pelayanan, mendigitalisasi proses bisnis yang benar-benar bagus. Salah gitu ya. satunya itu. Terus kemudian proses yang cepat di internal ya, di bisnis proses internal. Nah, dari sisi SDM ya berarti kan Oke. harus bisa memberikan pendidikan yaitu pengembangan di bidang SDM. Targetnya itu. SDM-nya harus qualified ya. Betul, harus berqualified. ready to fight ya. Terus dari untuk sisi rekrutmen ngejar itu ya. harus memiliki core kompetensi ya, core kompetensi di bidang service excellence sama Oke. functional kompetensi yang mendukung ya. Misalnya apa tuh? Functional kompetensinya misalnya ya, kalau di kita kan service ya, berarti harus benar-benar bagus kan, service excellence-nya itu tingkatnya ada targetnya, ada standar kompetensinya berapa Oke. gitu, harus di training kayak gitu ya. Kemudian ada lagi pengembangan untuk dari sisi leadership misalnya, leadershipnya juga perlu kita asah gitu untuk mereka untuk bisa fight keluar kayak gitu. Misalnya contohnya itu 3 itu, simpelnya seperti itu. Itu cara Berarti- menurunkannya ke unit ya. ke Dari unit unit ya. lagi nanti diturunkan lagi Bentar bang, ke gua potong bang, sorry. Itu kan diturunkannya dari sisi financial, business development, sama human resource. ya. Di selain unit ini, kebagian juga nggak? Ada, misalnya IT mengembangkan develop Berarti saling terkait ya? saling terkait. Oke. Betul. Emang dijabarkannya perlu detail banget ya bang ya. Kalau secara praktek kita Kan ngobrol. ada IT nih. Mungkin IT nanti kebutuhan untuk IT-nya kemana sih? Misalnya kalau dari sistem bisnisnya, buat supportingnya ya? Iya, di sistem buat bisnisnya. supportingnya. Kalau di bisnisnya kita kan ada 5 lini. Pertama kan artificial security kan, security bandara. Yang kedua itu kita mengelola yang namanya launch ya. Launch itu Oke. yang ada di terminal kan pasti ada yang menunggu kan. Launch itu kita buat nyaman gitu. Oh, oke. Terus ada lagi bisnis mengenai toilet atau passenger service gitu kan ya. Passenger service itu Passenger service itu apa tuh? Ngapain tuh? lebih ke operasional bandaranya, tenaganya, yang bagian yang tembak barcode dan lain sebagainya itu. Supporting dari yang punya bandara ya? Iya, seperti yang benar. Ada lagi Itu yang emang building bandaranya itu maintenance. bukan punya Angkasa Pura? Angkasa Pura. Punya Angkasa Pura? Iya. Jadi lebih ke supporting ke provider yang punya provider. pesawat lah ya? Betul. Maskapai ya? Iya. Oke. Terus ada lagi operational maintenance ya, building maintenance kita kan bidangnya itu. Ya, jadi kalau di IT misalnya menurunkan dari situ kalau kita mendapatkan customer gitu ya keluar gitu ya. Misalnya contohnya customer sama Bank Mandiri gitu ya. Kita kan dapatin satpam berarti ya. Bagaimana terus sama menang tender di toilet gitu ya, cleaning gitu ya. Misalnya. Berarti kita bikin aplikasi tentang toilet Supaya bisa termaintain dengan baik dan pastinya lebih cepat ya? Gimana? Iya, by digital. Kayak gitu, Bang. Oke. Masih banyak lagi gitu. Ke gambar ya, maksudnya rinciannya tuh dari target gedenya dulu ya. Terus dirinci ke masing-masing unit bisnis. Betul. Supaya nanti monitoringnya juga benar-benar bisa termaintain sampai ke detail. Kalau ke bawah kan sampai ke manpower-nya kan. Ya. Maksudnya benar-benar sampai ke people-nya gitu loh.
Betul. Dari situ kan nanti KPI people, achievement-nya dari KPI people ini kan diakumulasi kan oleh departemen misalnya. Iya. Ketahuan kan KPI departemennya. Hmm. Terus departemen naik ke atas, divisi, ketahuan sampai ke unit bisnis paling atas. Oh, tercapai nggak? KPI Nah, korporat. terus kalau nggak tercapai nih, biasanya dilakuin apa? Yang kalau nggak tercapai Terkait KPI. kita Dan itu biasanya yang disalahkan siapa? yang disalahkan yang pertama pasti leader ya. Leader ya? Leader. Betul guys, Maksudnya jadi leader masalahnya. tuh nggak gampang guys. Iya, Itu harus memang. siap disalahin guys. Ya, harus siap disalahin. Terus kita harus melakukan evaluasi kurangnya ada di mana. Itu yang harus kita benahin gitu ya. Lagi-lagi kalau di organization development terkaitnya itu kan KPI juga ada di OD ya Bang ya. Nah, terkait itu ya pasti proses yang tidak smooth ya. Pasti ada bottleneck ataupun masalah ya. Iya. Nah, yang Mentok pasti di situ lagi-lagi kadang-kadang di ya. situ kadang di situ. Ya, Itu mungkin paling sering terjadi ya. paling sering common sense-nya terjadi seperti itu. Dan itu yang harus diatasi ataupun kemampuan dari kapabilitas orangnya Iya. yang ada di situ belum ditingkatkan kayak gitu kan. Oke, jadi Nah, orang-orangnya masih stuck di titik misalnya gapnya terlalu jauh ya. iya. Spesifik yang dibutuhkan untuk mencapai KPI segini, ternyata dia masih ada di sini nih. Iya, betul. Kan harus di-adjust dong. Di-adjust dulu. Iya kan? Iya. Kalau dia nggak bisa di-adjust, Bang, Iya di dia apa? Diamputasi. baik atau dia dipindahkan lah. Jadi di ini ya, iya, dibina dulu ya. dipindah dulu atau kita dibinasakan. karoti dibinasakan. Itu juga bisa. Tapi sebelum itu kan harus kita people development dulu kan. Di develop dulu. Ya, di develop dulu dengan baik. Kalau Itu menurut saya sih salah satu tugas HR ya, people development. iya, salah satu tugas HR people development. Tapi ya sebagai tugas atasan, ya kita harus mempunyai kompetensi itu ya seorang Nah. leader. Penting juga sih jadi catatan. Bukan hanya urusan HR ya untuk mendevelop anak buah lah atau people, tapi bahkan sub leader itu juga bertanggung jawab untuk bukan hanya mengembangkan unit bisnisnya atau departemennya atau diri dia sendiri sebagai seorang leader, tapi juga kan kalau masalah ada quote-nya ya, the true leader itu bukan dia yang bisa ngembangin diri sendiri, bisa mencapai target enggak, tapi yang dia bisa menciptakan leader-leader yang mumpuni kayak dia Iya. atau bahkan lebih gitu loh. Tapi ya itu Bang, tantangannya memang nggak mudah gitu kan. Sekali lagi mungkin kita lihat inisiatifnya orang itu, makanya kita perlu melakukan konseling, coaching gitu. Ya konseling dulu sih ya. Konseling ya. Oke, oh saya lebih ke konseling. Kalau coaching nah. itu kan lebih ke pendampingan ke performannya dia, itu beda gitu. Kalau nih coaching, konseling nih. Ini ntar kita bahas. Melebar kemana-mana nih ya, Ini kemana-mana nih bang. Ini ntar kita bahas apa namanya KPI, padahal. khusus terkait coaching and counseling deh. Karena ini juga hal yang penting. Apalagi teman-teman sebagai HR dan pimpinan itu harus bisa coaching dan counseling sih, ya kan? Karena kalau nggak bisa counseling dulu deh, counseling itu kan sebenarnya gampang ya. Yang penting kita mau dengerin dengan empati, ya kan? Simpelnya lah, sederhananya lah, sehingga tim itu engage sama kita. Jadi dia diarahkan gampang, ya kan? Di develop mudah, dimotivasi dia tergeraknya itu dengan sukarela, tanpa ada tekanan dan paksaan. Nah, tapi ya itu entar lah, kita akan balik ke KPI bang. Nah, ada istilah kalau nggak salah tuh kayak, wah untuk menentuin KPI awal itu sebenarnya tugas siapa sih gitu loh. Maksudnya di awal tuh kan, apalagi perusahaan entah baru atau lama ya, yang lama aja tempat ente KPI nggak ada, udah puluhan tahun berdiri. Perusahaan baru apalagi, walaupun idealnya alangkah baiknya sih mumpung dari baru itu sudah tentuin, ya nggak sih? Iya betul. Nah, pertanyaannya adalah yang nentuin KPI itu sebenarnya siapa sih? HRD kah? Business owner kah? Idealnya ya, kalau di Angkasa Pura kan dia BUMN ya, mungkin dari menteri atau apa, gue nggak tahu sih. Tapi idealnya sebenarnya kayak gimana sih? Atau dari si business owner itu, gue pengen target gue segini lah. Kan kadang juga, ini nggak masuk akal nih. Contoh misalnya, kita target, tahun depan kita harus bisa pergi ke Mars. Itu masuk akal atau enggak sih? Atau bisa nggak sih orang tuh tiba-tiba ngomong tentang KPI gue punya segini gitu? Nah, kalau yang bikin KPI inisiatif pertama Yang tuh nentuin ya inisiatifnya. yang inisiatif pertama tuh dari BOD sih, pimpinan ya. Pimpinan puncak dari tertinggi. pimpinan paling tinggi. Iya, betul. Itu yang paling inisiatif yang paling penting. Dari BOD. Kalau Ya. BOD-nya nggak konsen terhadap hal itu berarti karena boleh leha-leha dong ya? Hah? Karena boleh leha-leha dong ya? Nggak jelas jadinya di bawah ya, Bang. Kalau kayak gitu, jadi kan perlu inisiatornya juga HR bantu untuk itu. Jadi HR itu menginisiasi. Karena HR biasanya kalau di swasta, yang setahu gue sih,
itu akan dekat dengan Manajemen lah. manajemen. Representatif. Dan Walaupun itu akan ngobrol, Pak, nih target kita apa sih biar kita lebih jelas. Ini keinginannya Bapak apa ke depan? Seperti Bang, apa? tapi ada Target lucu sih, Bang. strategik bisnisnya seperti apa? Support apa yang kita butuhkan? Nah, HR itu menyediakan ya? template-nya. Berarti gitu. HR harus punya apa sense ke situ ya? Iya. Harus ya. Harus. Pertanyaan kadang banyak orang HR visi misi perusahaannya nggak ngerti, Bang. Itu gimana tuh, Bang? Pecat aja. Makanya dari lagi nih ya, kalau misalkan lu lihat karyawan itu jelek, attitude-nya ya, maksudnya di sisi attitude itu kalau aneh sih, Bang, sebagai business owner, mungkin saya akan pecat 2 orang, Bang. Si karyawan itu, satunya lagi HR-nya. Kenapa rekrutmen kayak gitu? Iya. Saya pun itu, kalau menurut saya sih masih mending orang yang beretitude dan mau berinisiatif untuk mau belajar gitu. Daripada Kalau kompetensinya kurang nggak masalah, kita Bisa didik di-develop ya. Asal dia mau lah, kita tahu makanya gunanya ada konseling tadi. kemauan ya. Punya kemauan. Kalau nggak ada punya kemauan ya udah, kita berarti ya kudu golden shake hand. Artinya kita tahu keinginannya mau kemana, mungkin nggak di tempat ini kayak gitu. Oke. Dan Ya, itu memang kita seperti itu. Harus tegas. Kita harus tegas untuk itu. Karena kalau nggak tegas ya akan sulit juga, nanti kan prosesnya di unit itu juga akan terhambat, kan jadi lambat kayak gitu. Gua nih kayak kepikiran secara liar aja sih, Bang. Apa Konseling itu tugas siapa sih? HR atau pimpinan? Atau dua-duanya? Yang mensponsori HR, tapi yang melakukan itu ya sebenarnya kepanjangan tangan dari HR itu Boleh masing-masing HR leader. atau boleh leader ya? Iya, betul. Tapi kalau misalkan nanti leadernya yang pengen curhat, Bang, ke mana, Bang? Waduh. Atau HR-nya juga HR orangnya ya. suka galau gitu. Susah Wah, juga. gua nih orangnya numpuk, orang curhat ke gua semua masalah kerjaan. Mas konseling ke gua semua, gua mau konseling ke siapa? Ya itu. Ya. Kalau HR ya harus strong itu ya secara apa namanya karakter ya. Oke. Karakteristik lagi. Jadi memang Interpersonal skill-nya benar-benar harus kuat harus ya. interpersonal. Nggak Justru baperan. itu nggak baperan. Justru Empatinya tinggi. betul. Nah, empatinya saya juga termasuk nggak tinggi, sedang melatih Wah. memperbaiki juga kayak gitu. Kalau Setiap gua orang orangnya justru malah terlalu empati sama orang, Bang. Nah, Nah, mau mecat orangnya nggak enak, Bang. Kalau bisa sih dia resign aja lah. pasti orang akan itu ya, tergantung dari budaya masa lalu ya, Bang ya. Banyak yang ngebentuk seseorang ngebentuk jadi kayak seorang gitu dari ya. kayak gitu, iya. Brother, kembali ke KPI tadi deh. Berarti yang menginisiasi itu HR, yang netapin target itu si BOD lah ya, jajaran direksi ya. BOD boleh nggak sih enak jidat gitu? Oh, gue kayak gini dong. Atau sebenarnya ada, kalau nggak salah tuh gue kan pernah dengar, lu netapin KPI itu nggak boleh asal-asalan, harus harus smart, kayak gitulah. Kayak gimana sebenarnya tuh? Harusnya sih smart ya, Bang ya. Ada metodenya ya. Jadi walaupun singkatnya smart ya. Walaupun BOD punya wewenang, ya nggak serta-merta langsung tato seenak jidat, senang Nggak udel bisa dia kayak gitu. nentuin KPI. Wah, punya gue KPI-nya kayak gini. Iya. Jadi nggak boleh. Jadi Nah, emang smart harus. tuh kayak gimana? Jadi emang target KPI itu harus spesifik ya. Pertama spesifik ya. Spesifik, Oke. harus jelas ya. Maksudnya tuh ya fokus. Satu apa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, Contoh maksimal 5 spesifik kayak sih. gimana tuh? Misalnya tadi ya, kalau pembenahan di corporate kan gede banget tuh ya. Jadi kan kita harus melihat kemampuan diri kita, harus spesifik kita mau milih yang mana gitu. Paling Sampai ke nggak tujuan detailnya ya. betul, ke tujuan detailnya. Berarti contoh, oke. Pertama spesifik. Kemudian terukur, mampu measure terukur ya, ya, measurable ya. bisa diukur semua itu. Jadi kalau kualitatif nggak bisa diukur, berarti kita bukan termasuk KPI. Oh, harus ada alat ukurnya, Betul. bisa diukur dengan jelas. Betul. Artinya harus kuantitatif dong ya. Ya, bisa dikuantitatifkan. Walaupun itu sebenarnya kayak service excellence kan kualitatif, Bang. Tapi kan penurunan komplain itu bisa jadi di sub-subnya nanti. Jadi gimana ya. caranya dari penilaian yang sifatnya kualitatif tuh harus di-convert, Ke dikuantifikasi ya. kuantifikasi Jadi harus gitu. tetap ada Ya, kita perhitungannya. mencari prosesnya itu apa namanya, untuk mencapai ke sana service yang excellent itu apa aja. Apa? Misalnya zero complain, itu Iya, kan jelas betul. kan, 0 ya kan? Iya. Oke, I see. Terus Terus abis measurable itu achieve, achievable ya. mudah untuk kita achieve-nya, mencapainya. jadi benar-benar make sense untuk bisa Betul. dicapai ya. Betul. Bukan sesuatu yang Masih bener- ngawang-ngawang. ngawang-ngawang jauh banget, kayaknya tuh nggak mungkin gitu. Iya, itu berat. Kemudian Nggak bisa ya, achievable Iya. ya. Tapi kalau terlalu mudah itu boleh emang, Bang. Misalnya udah deh KPI kita gini aja, gampang gitu. Bisa juga. Makanya mesti di balance. Tapi nggak ideal dong. Nggak ideal kayak gitu. Makanya namanya
tools ya, tools buatan manusia tuh nggak ada yang nobody's perfect ya bang. Oke. Oke, tapi kan kita berusaha untuk Yang pasti ada terbaik, ya evaluasinya kan nanti kan, pasti akan dilihat. Maksudnya ada unit tertentu yang mengontrol itu. Kalau KPI di departemen itu kan biasanya HR yang kan mereview. Kalau KPI korporat tuh ada di strategic planning. Orang-orang strategic planning, corporate planning. Kayak gitu. Itu divisi khusus ya? Visi khusus. Ada organisasi-organisasi yang emang ada corporate planning gitu, namanya. Iya. Soalnya pengalaman aneh-aneh kerja tuh nggak pernah di divisi itu sih bang. Oh gitu. Oke, terus tadi achievable. Jadi bisa benar-benar make sense untuk bisa dicapai. Nah, achievable ini sih kalau yang pernah aku tangkap, dia nggak boleh terlalu gampang dan nggak boleh sesuatu yang kelihatannya mustahil ya. Iya. Maksudnya kalau terlalu gampang kan jadi nggak ada motivasi dong. Betul. Untuk dia itu bisa mencapai lebih. Misalnya nih, sales tahun kemarin 100.000, misalnya gua lah, jualan buku ini tahun kemarin harus terjual 1.000 unit. Tercapai dong. Tahun ini 100 unit aja, 100 eksemplar aja. Itu kan so easy gitu loh. Jadi akhirnya gue juga kerja nyantai-nyantai lah. Iya. 100 eksemplar rumah gampang, sebulan cuma butuh 10. Ya kan, Iya. masih surplus 20 sampai akhir tahun. Jadi Kayak gitu. ya harus ada idealnya nggak sih, misalnya dari KPI atau target sebelumnya ya apakah sama, di bawah, atau misalnya dari hasil yang udah kelihatan tuh ada persentase berapa persen lebih gitu, ada nggak? Biasanya kan kita Idealnya review ya. Review itu per 3 bulan, ada yang 6 bulan ya. Review tengah tahun gitu ya. Nah, itu biasanya akan dilihat kenaikannya paling sekitar 15-20% juga. Berarti Kayak gitu. emang idealnya itu ada peningkatan dari sebelumnya, range-nya 5-20% Iya, ya. Enggak betul. yang bersama ya. Betul. Oke. Terus And then ada lagi proses dari laggingnya, proses dari KPI kan. KPI itu ada 2 proses. ntar dulu brother, sebelum ke sana. Iya, tahu. Ini smartnya belum selesai Oke, nih. smart. Tadi kan achievable, terus Reasonable. Oke, Jadi benar-benar reasonable. Relevan kita bisa lah ya. relevan logika udah Oke. untuk dicapai. beralasan ya. iya, beralasan. Kenapa ini itu kita ada alasannya. Betul. Enggak yang ya pokoknya gue maunya kayak gini. Betul. Nggak ada Arogan, alasannya, arogan banget. Iya, Itu kan arogan. akhirnya nggak bisa diidentifikasi kan. Orang juga yang ada mutong ya. Iya, Apa? Mutong. marah ya. Stres ya. Stres Gila. sendiri. Bisa lemes. Dan terakhir time bond berbatas waktu. Oh, nah ini juga penting ya, time bond ya. Jadi ada jangka waktunya kapan ini harus tercapai. Betul. Nggak boleh kalau misalkan nggak ada waktunya. Jangan. Kenapa? Jadi kan ya semua itu kan resource ya. Resource itu kan ada 4P ya. Man, material, method, sama 4M. 4M, sorry. 4, memang marketing ya. Price, place. Oke. 4M kan. Iya, Ada metode, metode, material kan, sumber daya itu. Satunya lagi? Satunya lagi apa ya? Metode, Method, material, mesin. mesin, tools ya kan. Nah, itu semua kan membutuhkan biaya kan. Dan itu pasti akan operasional bisnis kan, Oh, expenditure I kan. see. Nah, karena itu kita menggunakan duit perusahaan, artinya memang kita harus seefisien mungkin dan seefektif mungkin gitu. Makanya Jadi kalau nggak ada berbatas time waktu. bond-nya bisa ambiar ya. Iya, betul. Seperti itu. Gitu, Bang. Oke. Terus kembali ke tadi tuh. Leading sama lagging. Ah. Nah, kalau lagging itu kan satu proses untuk mencapai hasil ya. Makanya di KPI itu kan ada yang namanya kompetensi, penilaian Oke. kompetensi dan penilaian kinerja gitu ya. Tergantung bobotnya setiap masing-masing perusahaan. Ada yang 30-70, ada yang 60-40 gitu ya. Nah, kalau 70 30 30 proses, Oke. 70 hasil. Atau 40 proses, 40 proses, 60 hasil. Itu Iya. maksudnya proses apa? Maksudnya hasil itu apa? Proses itu indikator-indikator untuk mencapai target tadi KPI. Oh, contohnya Berarti yang dinilai itu ada kompetensi kita. Formnya kan ada 2 tuh. flow bisnis prosesnya ya. Iya, betul. Berarti termasuk oh ini jalan atau enggak? Betul, Sampai contohnya iya. berarti bisa dibilang gini enggak? Misalkan marketing nih. Oh, gua Berarti kemampuan pengen misalnya mencapai omset 500M misalnya. Nah, bisnis prosesnya itu ada di kompetensi kan? Berarti kan ada di kompetensi. presentation skill, Ah. kemampuan apa, fungsional kompetensinya kan? Nah, itu yang dinilai. Oh, itu yang dinilai. Iya, gitu. Ada 2 komponen itu kan, gitu Pak. Nah, baru taraf hasil kan. Hasil itu Result. result. Output. Result itu kan diturunkan dari bisa job desk gitu ya, dan juga dari unit itu kan apa gitu kan. Diambil dari job desk, diseling, dielaborasi kayak gitu. Dari masing-masing gitu. Dielaborasikan ya. Dielaborasikan. Dari setiap
unit bisnis. Iya, kan tadi KPI diturunkan dari korporasi ada tuh. Kemudian di masing-masing divisi departemen lah. ya, departemen divisi habis itu Divisi departemen. dulu, departemen. Nah, setiap dari departemen bagaimana mengcascade menurunkan ke individu itu diambil dari job desk bagian, diambilkan dari dua komponen. Jadi ini itu nanti Iya. arahnya ke siapa sih yang handle PSI-nya, Betul. lebih ke penugasan-penugasannya Iya, nanti ya, betul. supaya saling bersinergi untuk satu tujuan yang sama. Betul, begitu. Bang. Kurang lebih seperti itu. Oke, gila Prinsipnya. guys. Itu KPI itu rumit ya sebenarnya. Ya, gampang Mengilankannya, susah ya. iya. Sebenarnya Susah, sih susah. nggak susah kalau ada komitmen ya sih Ada komitmen dari direksi dan dari pucuk pimpinan ya. Iya. Karena yang paling penting itu Bang. Gitu. Terus nih Bang, evaluasinya brother. Kadang kan ada orang nih, oh gue udah nentuin target, KPI gue udah jelas. Ya tadi memenuhi SMART tadi lah. Udah spesifik, measurable ya kan. Terus achievable ya kan. Terus relevan, time bound, udah banting tulang, peres keringat. Tapi kok nggak tercapai juga. Itu sebenarnya kalau hal terjadi kayak gitu tuh apa yang salah orangnya atau KPI-nya itu sendiri yang salah? Ada dua kemungkinan sih memang. Gimana tuh? Ada Ngelihatnya? ya dua tadi, kembali lagi ke harafiahnya KPI, leading sama lagging. Nah, kita mesti lihat dari gap kompetensinya itu, kita bisa nilai seberapa besar gapnya sama di hasilnya juga kayak gitu. Apakah dari indikator-indikator hasilnya itu juga memang benar-benar nggak bisa tercapai, nggak termasuk dalam kriteria SMART itu. Itu yang mesti direview lagi kayak gitu. Kenapa ada yang namanya waktu untuk review tengah tahun gitu ya? Sampai nanti kayak akhir milestone tahun pertama ya, supaya Betul. kita bisa mengevaluasi. Maksudnya Betul. evaluasinya itu jangan pas nanti di akhir, di ujung gitu Iya, ya. betul. Idealnya evaluasinya berapa lama sekali? Idealnya sih 3 bulan ya. 3 bulan ya. 3 bulan. Kalau 6 bulan sih terlalu lama sih kan, Bang. Apalagi tengah tahun kan. Karena kan pasti ada namanya sesuatu yang kita rencanakan belum tentu sesuai yang ada di lapangan. Belum tentu. Apalagi nggak direncana kayak gitu. Kayak gitu. Gitu Menarik aja nih. sih. Jadi sesuatu yang direncanakan aja itu belum tentu di lapangan sesuai dengan planning kita. Apalagi kalau nggak ada rencana sama sekali. ambiar jum. Makanya ada istilah gini ya, gagal merencanakan sesuatu itu sama dengan Bunuh diri. bunuh diri. Sama dengan telah merencanakan suatu kegagalan. Iya, sama aja bunuh diri kayak gitu. Kayak gitu. Wis, mantap. Berarti kalau misalkan mungkin nggak secara resource-nya udah seharusnya nih mumpuni nih. Terus ternyata belum juga berhasil. Padahal sebenarnya tadi KPI-nya tuh ya smart, udah smart. Nah, yang sebenarnya pertanyaan gue lebih mengarah ke ini di sini ada peran komputer nggak sebagai faktor buat kita untuk mengevaluasi KPI itu sendiri gitu loh. Kan kadang namanya bisnis kan biasanya ada persaingannya gitu loh. Kita udah jor-joran, habis-habisan, orangnya, people-nya, kompeten dari kita up, semangatnya udah oke. Tapi ya tadi yang katanya bilang hasil nggak sesuai dengan realita, bos. Ya, Itu kayak gitu gimana tuh nanggepinnya? wah ini Atau ngadapinnya? pertanyaannya bagus banget ya. Dalam ranah, oh ini udah ranah strategik ya Bang ya? Ini mungkin KPI 2.0 ya, maksudnya bukan Iya. hanya melihat dari si internal, tapi juga harus Eksternal. bisa meng-capture dari si eksternal juga gitu loh. Betul. Jadi kembali lagi, itu ada di ranah corporate planning Bang. Itu KPI corporate. Oke. Itu kalau balik lagi nih, tujuannya kita sebagai orang HR atau orang apa dulu nih? Kan sekarang HR kan level tertingginya HRBP. Tapi setinggi-tingginya HR itu tetap balik lagi ke marwahnya supporting Bang. Nggak punya apa power untuk bener-bener decision maker ngambil ketentuan ini. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa Bang. Pada akhirnya itu ada, makanya kalau dicerita satu entitas corporate besar, ada yang ngurusin tadi dibagi dua. Kan ada yang bagian corporate planning and risk management itu yang ngurusin strategik gitu ya. Ada yang HR itu sebagai yang mengukur mereview produktivitas di unit ya, setiap departemen gitu. Lebih ke kayak operasional aja ya. Iya, kayak gitu Bang. Berarti nggak menyentuh sisi strategik ya. Iya, kayak gitu. Jadi nggak menyentuh ke Berarti strategik. idealnya perusahaan tuh HR-nya kayak gimana? Atau ya tergantung culture. Tergantung organisasi, nggak bisa Nggak bisa dipaksain Nggak untuk bisa dipaksain. satu
apa ya, satu hal HR tuh idealnya punya harus RBP misalnya. Oh enggak sih, saya nggak berani bilang kayak gitu. Tergantung lagi kebutuhan organisasinya, budayanya, kemudian prosesnya mau dibawa apa gitu dari Mana sisi ya? dari sisi direksinya gitu. Walaupun tapi sebagai seorang HR tetap harus punya sense buat melek terhadap bisnis strategi Ya, perusahaan secara ya. Walaupun secara dia iya, mungkin betul. Tapi biasanya bukan akan sebagai diikutkan, business berarti menempel di partner. OD, Bang. Oke. Kayak gitu akan diajak gitu. Ini kenapa nggak tercapai? Biasanya ada dashboardnya. Supaya nanti Dashboardnya ketika itu yang megang, evaluasi, yang kayak- megang ya corporate planning. Oh, corporate Kalau dashboardnya planning. kita dashboard untuk yang operational review, monitoring, kayak gitu KPI ya kayak gitu. Gak Wah, bisa disebutkan. mantap ya. Ini mana yang baik, mana yang enggak. Santai aja, itu sesuai kebutuhan aja, bro. Yoi, Kayak buat gitu aja guys. Oh, buat teman-teman juga nih mungkin kalau Jangan bingung, terlalu- berarti lu Apa? open nggak kalau ada teman-teman Oh, iya. yang minta untuk konsultasi KPI di konsultasi organisasinya, Bang? ataupun pendampingan ya, guys. Bisa hubungin saya langsung Wah, jadi- di nomor ini. jadi apa namanya? Jadi promosi ya. Promosi. Tapi kadang-kadang teman-teman butuh loh. Maksudnya butuh untuk supaya ada orang bisa ngebantu buat tadi bisnis strategik, bikin KPI diturunkan sampai ke detailnya supaya mereka mudah mengevaluasi, bikin dashboardnya juga bisa timeline kelihatan. Udah saking kan Iya. idealnya kayak gitu ya. Apalagi ya kalau gambaran simpelnya sih KPI yang paling keren kalau udah align dengan sistem termasuk IT dan lain-lainnya di dalamnya itu kayak kalau kita baca bursa saham gitu loh Bang, ya kan? Betul. Ini kayak gini, oh ini naik, Ini turun. ada yang merah, ada yang Seharusnya hijau. kan kayak gitu kan, idealnya ya. Jadi Iya. tiap waktu orang tuh akan melihat, wih gila KPI gue masih jauh banget nih, semangat lagi. Wah masih jauh, semangat Tapi kembali lagi, Mas Besok Bro. masih jauh, udah dari sana. Tapi Mas Bro balik lagi. Gimana? Budaya reward dan Iya, punishment-nya gimana? kembali ya, Culture. karena ya tetap aja akan saling apa ya, ada sebuah ya istilahnya lu jual gua beli gitu loh. Kita gua melakukan udah banting tulang, pers keringat, kalau yang diterima juga reward punishment-nya nggak sesuai, nggak worth it. Ya, makanya kunci utamanya ada di BOD. Direktur utamanya harus kuat. Berarti istilahnya ketika dia Komitmen nentuin dari mereka, BOD. KPI itu bukan hanya sekedar nentuin doang ya, tapi Komitmen. kalau achieve dapat apa? Iya, harus reward Ada punishment-nya. yang bikin semangat. Jadi kan? ada kalau nggak achieve, dampaknya apa? Iya, Iya, jadi iya, iya. reward punishment-nya mesti jelas, Harus peraturan jalan. kebijakannya jalan, mesti tegas kayak gitu. Kalau kita sih harus kayak gitu. Terus apa namanya? Ya kalau hanya ngobrol hitam di atas putih nggak tanpa benar-benar diterapkan, ini berat kayak gitu. Untuk KPS bagus apapun kita set up, tools bagus apapun, itu hanya hitam di atas putih. Jadi karena nggak ada seperti- komitmen. komitmen. Betul nggak Bang kayak gitu. Kita Yes, berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan klien seperti itu. Asik. Ya, karena teman-teman kalau teman-teman akan mendapatkan pengalaman itu, insya Allah kita akan itu bayarannya akan mahal Bang. Iya, iya. Kompetensi Karena nggak semua value orang itu, bisa, kan? iya itu sebuah keistimewaan value buat kita gitu kan, bisa mendapatkan klien yang kayak gitu Bang. Kayak gitu. Tuh. Jadi bagi yang nonton, izinkan guys. kita untuk mendapatkan keistimewaan itu ya Bang. Amin. Wah bener. Kalau sebenarnya gini, kalau kita sebagai HR kan ada kompetensi model gitu kan Bang. Ya kita linkkan lah gitu ya, karena kan KPI erat kaitannya ketika review akhir tahun itu kan pertama kenaikan incremental salary ya nggak, inflasi, kemudian gap kompetensi kan untuk individual development plan kan. Tiga fungsi itu kan. Tapi itu kan yang paling bagus kalau hanya sekedar KPI hanya hitam di atas putih ya cuma digunakan untuk kayak gitu ya cuma gitu as usual gitu. Tapi kalau komitmennya dari BOD ditarik bener-bener itu kan luar biasa, powerfulnya. Jadi HR pun punya powerful gitu loh. Nah, karena yang menentukan itu semua ya kembali lagi penilaian yang if you cannot Measure. you cannot manage. You cannot manage. Gitu. Balikin ke marwah itu, tapi emang benar-benar susah gitu. Kalau mendapatkan yang BOD seperti itu, nah itu tuh Beruntung lah ya. keistimewaan yang luar biasa kayak gitu. Oke, jadi buat dua bapak, ibu-ibu, saudara semuanya Please yang bingung, give me us gitu ya. pengen bikin KPI, Berikan ke atau kita gitu. bingung, Insya Allah kita pengen akan set amanah ya. KPI, ya boleh lah. Ke kita Dari gitu. tim HR milenial. Insya Allah kita akan amanah gitu. Karena memang kita pengen belajar banyak gitu. Karena setiap organisasi memiliki karakter yang berbeda gitu sih Bang. Kayak gitu. Oke, Apalagi brother. dia-